semua, anak-anak atau cucu-cucu ya. Soalnya Bu Nini kalau di gereja ada yang manggil yang pendeta, ada yang panggil oma. Kalau gitu ini deh nyapanya. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi cucu-cucuku. Bagaimana kabarnya semua? Belum ada suaranya nih. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Pasti sekarang semuanya sudah mandi dan tidak lupa gosok gigi. Atau ada yang belum mandi karena susah dibangunin mama papa. Pasti semua sudah mandi ya. Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, dan sudah siap untuk ibadah minggu. Ayo, kita semua mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar cerita, kita mau berdoa. Selamat beribadah, Tuhan memberkati anak-anakku dan cucu-cucuku. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan sukacita ya. Senang sekali bisa beribadah bersama dengan kalian di minggu ini. Hari ini Junior dan Abil akan memimpin ibadah anak. Mari kita bersukacita bersama dan selalu mensyukuri berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menyanyikan hari Minggu, hari yang mulia. Menjadi hari yang istimewa dan mulia, karena pada hari Minggu kita bisa beribadah, bersyukur, dan memuji Tuhan bersama-sama. Dia begitu baik dan mengasihi kita. Setelah bernyanyi, sekarang mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh Jessica. Silakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi keluarga kami. Saat ini kami akan beribadah. Tuhan berkati dan sucikan kami
agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan memahami firman-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman, selama bulan Agustus, kita akan terus menyanyikan lagu-lagu nasional di dalam ibadah. Karena bulan Agustus di gereja kita diperingati sebagai bulan kebangsaan dan kebudayaan. Sekarang, marilah dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Bendera Merah Putih. Teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yuk. Kita siapkan Alkitab kita hari ini. Eyang Heri Indono akan membacakan Alkitab untuk kita semua. Kita simak ya. Silakan Eyang Heri. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Eyang Heri Indiono. Hari ini Eyang Heri mau mengajak anak-anak untuk membaca Alkitab. Kita buka ya Alkitabnya dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 10. Eyang ulangi sekali lagi ya. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 10. Mari kita membacanya bersama-sama. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka.
supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan-perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala perempuan biarkanlah hidup. Dilanjutkan dengan Keluaran pasal 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu.
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah merariknya dari air. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Sekarang anak-anak akan mendengarkan cerita. Duduk yang manis ya, dan kita simak bersama. Yakub yang juga dinamakan Israel pergi ke Mesir dengan anak-anaknya dan keluarga mereka masing-masing yang seluruhnya berjumlah 70 orang. Yusuf sudah lebih dahulu berada di Mesir sebagai raja muda di sana. Beberapa waktu kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya meninggal. Begitu juga orang-orang yang seangkatan dengan dia. Tetapi keturunan mereka, yaitu orang-orang Israel, beranak cucu sangat banyak dan jumlah mereka bertambah dengan cepat sekali. Sehingga negeri Mesir penuh dengan mereka. Kemudian seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf mulai memerintah di Mesir. Aduh, bagaimana ini ya? Bangsa Israel itu, mereka sangat kuat orang-orangnya. Dan makin ke sini, jumlah mereka makin banyak. Bagaimana kalau sampai mereka keluar dari negeri ini, lalu bergabung dengan musuh, dan mereka menyerang negeri ini? Wah, tidak bisa. Pokoknya mereka harus disingkirkan. Pengawal, apa dia? Wah, tidak ada. Pokoknya harus disingkirkan. Bagaimanapun caranya, mereka harus disingkirkan. Nanti, saya akan cari cara pokoknya. Maka orang-orang Mesir mengangkat pengawas-pengawas atas bangsa Israel untuk mempersulit hidup mereka dengan kerja keras. Mereka dipaksa membangun bagi Raja Mesir kota-kota Pitom dan Ramses untuk pusat penyimpanan barang. Tetapi makin ditindas oleh orang Mesir, makin bertambah jumlah orang Israel dan makin tersebar mereka ke seluruh negeri itu. Sehingga orang Mesir menjadi takut kepada mereka. Lalu dengan kejamnya mereka menindas orang Israel dan membuat hidup mereka sengsara. Tanpa belas kasihan, mereka dipaksa bekerja keras di proyek-proyek pembangunan dan di ladang-ladang. Kemudian Raja Mesir memberi perintah kepada Sifra dan Pua, dua bidan yang menolong wanita-wanita Ibrani bersalin. Dengarkan, ini adalah perintah dari saya langsung. Jika ada anak laki-laki dari keturunan Ibrani yang lahir, segera kalian habisi, bunuh kalau perlu. Hilangkan dari negeri ini. Namun jika anak itu perempuan, biarkan dia hidup. Tidak apa-apa, yang penting laki-laki harus dibunuh. Mengerti? Baik, Baginda. Baik, Baginda. Baik, kalau begitu cepat pergi dan laksanakan. Kami mohon diri, Baginda. Siap, cepat laksanakan. Aduh, Buang. Ih, kenapa? Ngagetin Bagaimana aku aja ini ya? kamu. Kenapa? Kita kan gak boleh mengebalkannya orang lain. Anak tidak suka, gimana? Iya sih. Kan bayi-bayi itu lucu loh. Kalau mereka baru lahir lucu banget. Kita tetap selamatkan bayi-bayi itu. Iya, gimana dong? Ya, walaupun bayi perempuan ataupun bayi laki-laki kita selamatkan. Iya, aku setuju Buang. Iya. Kita gak boleh takut sama Raja Firaun, tapi kita takutnya kepada Allah. Apa? Hanya takut pada Allah. Oh iya benar. Kita hanya takut pada Allah. Jadi kita tetap selamatkan bayi-bayi itu kan? Iya. Kalaupun
bayi itu perempuan atau laki-laki, kita tetap selamatkan. Ketika raja mengetahui bahwa jumlah bayi yang lahir semakin banyak, raja memanggil Sifra dan Puah. Sifra, Puah. Ya Baginda. Ya Baginda. Kalian gimana sih? Bisa nggak kalian itu kan harusnya membunuh anak laki-laki. Kenapa malah jumlahnya semakin banyak? Jelaskan. Wanita Ibrani itu lebih kuat daripada wanita Mesir, Baginda. Sebelum kita datang, mereka sudah melahirkan. Iya Baginda, benar. Wanita-wanita Ibrani itu lebih kuat. Dia lebih kuat dari orang-orang wanita-wanita Mesir itu. Aduh, udah lah, kalian pergi aja. Nggak bisa diandalkan, nggak berguna. Udah, pergi sana. Ya Baginda. Raja Firaun sangat marah. Ia memerintahkan semua bayi laki-laki dibuang ke Sungai Nil. Tetapi Sifra dan Puah terus berbuat kebaikan kepada masyarakat Ibrani karena keduanya taat dan takut akan Tuhan. Salah satunya adalah keluarga Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Mereka adalah keturunan Yakub yang berasal dari suku Lewi. Ketika mereka melihat bahwa bayi yang dilahirkan Ibu Yokebed sangat tampan, mereka menyembunyikannya selama 3 bulan. Tetapi bayi itu tak dapat disembunyikannya lama-lama. Maka ibu itu mengambil sebuah keranjang dari rumput gelagah. Dan melapisinya dengan ter, supaya jangan kemasukan air. Bayi itu diletakkannya di dalam keranjang itu, lalu dibawanya ke Sungai Nil dan ditaruh di tengah-tengah rumput gelagah di tepi Sungai Nil. Kakak perempuan bayi itu berdiri agak jauh dari situ untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya. Sementara itu datanglah putri raja. Ia turun ke sungai untuk mandi. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Dayang-dayang, apakah engkau mendengar suara bayi? Ya, sepertinya ya, ada bayi. Saya cek dulu ya. Tiba-tiba putri raja melihat keranjang itu di tengah-tengah rumput gelagah. Lalu ia menyuruh hambanya itu. Oh, lihat dayang-dayang, ada seorang bayi di sana. Tolong ambilkan itu. Oh iya, betul. Seorang bayi, Putri. Wah, lucu sekali. Lucu sekali bayi ini. Nampaknya bayi ini adalah keturunan orang Ibrani. Tapi siapa yang akan menyusui bayi ini? Jika Putri perkenankan, saya akan carikan inang untuk menyusui bayi ini. Bolehkah? Ya, tolong carikan. Baik, Putri. Miriam, kakak bayi itu, datang mendekati sang putri. Putri, bolehkah
Saya mencarikan ibu untuk menyusui bayi itu. Siapakah Anda? Anda punya seorang ibu untuk bisa menyusui bayi? Ya. Oh, Saya kebetulan bisa sekali. mencarikannya. Kami membutuhkan itu. Kamu carikan, kamu panggilkan. Saya laporkan pada Putri dulu ya. Baik. Maka pergilah gadis itu memanggil ibunya sendiri. Sang putri masih menimang bayi itu. Putri, ada berita gembira. Saya menemukan seorang inang untuk menyusui bayi ini. Tolong panggilkan ibu itu ke sini. Baik, Putri. Putri, ini ibu yang akan menyusui bayi itu. Oh iya, ya. Sebentar ya, saya laporkan Putri dulu. Putri, Ya. ibu yang akan menyusui anak ini sudah datang. Ini ibunya. Ibu, tolong rawat dan susui anak ini. Nanti saya akan memberikan upah. Baik, Tuan Putri. Sang putri raja tidak mengetahui bahwa ibu Yokebed adalah ibu bayi itu. Kemudian ibu Yokebed membawa bayi itu dan disusuinya. Setelah bayi itu sudah agak besar, ibunya menyerahkan dia kepada putri raja. Tuan Putri, hamba serahkan kembali bayi yang hamba susui kepada Tuan Putri. Baik, terima kasih Ibu. Bayi ini akan aku beri nama Musa, karena aku telah mengangkatnya dari air. Demikianlah Musa terus bertambah besar dan dikasihi. Musa selamat karena kebaikan Sifra dan Puah yang taat kepada Tuhan, juga karena kebaikan hati putri Firaun. Mereka tidak membeda-bedakan orang, walaupun berbeda suku bangsa, bahasa, dan budaya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Semoga kita bisa memetik pesan dalam cerita tadi dan melakukannya di dalam hidup kita. Pesan Tuhan Yesus adalah Tuhan memampukan agar kita dapat bertindak melampaui batas-batas suku, agama, dan ras. Kita baca sama-sama ya. Tuhan memampukan agar kita dapat bertindak melampaui batas-batas suku, ras, dan agama. Amin. Mari kita sekarang menyanyikan sebuah lagu supaya kita ingat selalu pesan Tuhan Yesus. Di
sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Zaneta. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu dalam kantong, kemudian nanti pada saatnya diserahkan ke gereja. Atau kita bisa minta tolong orang tua untuk mentransfernya ke rekening gereja. Mari kita nyanyikan lagu Yesus menginginkan daku untuk mengiringi persembahan kita. Dimanapun ku berada.
dari teman-teman yang tulus. Sekarang, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Zoya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu yang telah lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami belajar, bermain, bahkan tidur. Terima kasih Tuhan telah menjaga kesehatan dan kekuatan kami selama di rumah saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami belajar bahwa Tuhan memampukan kami dapat bertindak dan tidak menimbulkan masalah SARA dengan mencintai kedamaian, saling menolong, dan mengasihi sesama. Kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami selama 75 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh, sehingga kami dapat membantu membangun Indonesia. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan hidup. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kekhawatiran tentang usaha mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami sakit tetapi tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit karena tubuh mereka rentan tertular virus dan penyakit. Kami berdoa untuk para medis yang menangani COVID-19 ini di setiap rumah sakit yang sudah lama berpisah dengan keluarga mereka, dan setiap orang yang terpaksa harus bekerja di rumah. Kami memohon Tuhan berkati dan berikan mereka kesehatan, imun tubuh yang baik agar mereka tidak tertular virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berikanlah kami kedisiplinan, ketaatan mematuhi protokol kesehatan guna menghentikan penularan virus COVID-19. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah kami masing-masing jika tidak ada hal penting yang mendesak untuk kami keluar rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini para peneliti telah memasuki tahap uji coba pengembangan vaksin untuk mengobati pasien yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan berkati agar uji coba tersebut dapat berhasil dan vaksin yang dibutuhkan dapat segera diperbanyak, sehingga kami semua dapat terbebas dari rasa takut. Tuhan, sumber ketenangan dan kekuatan kami, kasihlah saudara-saudara kami, bahkan diri kami yang mengalami kesulitan, boleh merasakan ketenangan dari Tuhan. Kami memohon, tolonglah agar kami dapat melanjutkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini dengan adaptasi proses pembelajaran secara online. Tuhan berkati juga sekolah-sekolah yang terus mencoba metode terbaik dalam mendidik kami. Kami berdoa bagi pemerintah dengan giat mengupayakan kesehatan dan penanganan terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi orang tua dan para pelayan anak yang menolong kami mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kasihanilah mereka seperti mereka juga mengasihi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan berkati agar dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu. Tuhan Yesus yang baik, sertai dan berkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Sertai kami saat belajar, bermain, dan tidur. Berikan kami semangat dan ketaatan untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah bersukacita bersama, mendengarkan cerita, dan memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan yang akan melindungi kita dalam kehidupan kita. Ingat selalu ya pesan Tuhan Yesus, ya, dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu yang akan datang. Kasih Kristus
sudah ibadah. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat pelangi. Seperti warna-warni pelangi, kita pun berbeda satu dengan yang lain. Namun, jika kita bersatu dan saling menghargai, maka kehidupan kita akan menjadi indah. Seperti pelangi ini. Yuk kita mulai membuatnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang dipotong menjadi ukuran 1 x 20 cm seperti ini. Karton putih untuk membuat pola awan. Dan kapas yang kita bentuk bulat-bulat untuk awannya. Jangan lupa siapkan juga alat tulis, penggaris, gunting, dan lem. Nah, sekarang cara membuatnya. Satukan kertas warna-warni yang sudah kita potong sesuai ukuran tadi. Rekatkan dengan lem secara berurutan sesuai warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sehingga hasilnya seperti ini. Kalau kalian gak punya kertas warna-warni, bisa juga mewarnai kertas HVS dengan krayon, pensil warna, atau spidol sesuai urutan warna pelangi. Ukuran kertasnya 7 x 20 cm. Seperti ini contohnya. Kemudian kita membuat 2 buah pola awan di karton putih. Lalu kita gunting. Jadi seperti ini. Tuliskan ayat indah hari ini pada salah satu sisi pola awan. Seperti ini ya. Setelah itu tempel masing-masing ujung pelangi pada kedua pola awan. Sehingga jadi seperti ini. Nah, sekarang tempelkan kapas yang sudah kalian bentuk bulat-bulat tadi ke pola awan. Sudah jadi deh. Jangan lupa foto bersama hasil karya kamu, lalu upload ke WA grup Komisi Anak. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.